Lupa. Hidroponik mama lupa diurus. Waduh. Gimana ini? Aduh, gimana ini ya? Malah lupa dicek tadi airnya masih ada apa enggak. Lupa dipindahin keluar juga lagi biar kena matahari. Suhunya juga cukup gak ya? Loh, Ibu Peri? Jangan panik. Tenang saja, ada Ibu Peri sini yang bakal bantuin kamu. Gimana caranya Ibu Peri? Nih, Ibu Peri kasih solusinya buat kamu. Gak perlu khawatir, ini dia solusinya. Autoponik membantu kamu merawat hidroponik meski sibuk sekalipun. Dengan menggunakan autoponik, kamu bisa menaruh hidroponik kamu di dalam ruangan loh, karena autoponik dapat otomatis mengatur lama waktu penyinaran untuk hidroponik kamu. Saat airnya kurang, autoponik juga bisa otomatis mengisi airnya lagi. Oh iya, nggak perlu khawatir kalau nanti suhu air untuk tanamanmu terlalu tinggi. Karena ketika suhunya sudah terlalu panas, autoponik akan memberikan sinyal berupa lampu indikator yang berkedip-kedip untuk memberitahu kamu. Kapan lagi nih ada produk yang bisa menjawab semua kebutuhan kamu? Yuk kita kepoin produknya. Nah, selanjutnya kita akan membahas alat dan bahan yang digunakan dalam produk autoponik ini. Di sini semua alat dan bahan itu mudah untuk dicari. Kami bisa menemukannya mungkin di toko elektronik terdekat. Selanjutnya akan dibahas adalah alat dan bahan dari produk autoponik ini. Bahan yang pertama adalah yang paling utama, itu adalah Arduino, di mana nanti Arduino ini akan menyambungkan seluruh komponen-komponen agar dapat menjadi sistem yang terotomasi, yaitu pada kasus ini menjadi hidroponik yang terotomasi. Nah, di sini kita menggunakan beberapa sensor. Terdapat sensor ketinggian air, sensor temperatur air, dan sensor waktu. Nah, kemudian ada juga beberapa aktuator yang digunakan. Ada pompa air, ada lampu pencahayaan, lampu LED indikator, terdapat LCD, dan juga relay. Nantinya relay ini akan menyambungkan Arduino dengan lampu pencahayaan. Nah, selanjutnya terdapat juga beberapa bahan pembantu lainnya yang dapat digunakan untuk membuat produk autoponik ini. Pertama, dibutuhkan wadah air. Ada 2 wadah air, yaitu 1 wadah untuk sumbernya dan 1 untuk tanaman hidroponiknya. Dan di sini bisa menggunakan botol air atau wadah-wadah plastik lainnya. Nah, kemudian digunakan juga kabel untuk menyambungkan saluran listrik, lalu digunakan juga kawat, resistor, dan pipa dan selang. Setelah mengetahui alat dan bahan apa saja yang akan digunakan pada produk autoponik, berikut merupakan gambaran CAD dari produk. Dari produk ini terdiri dari beberapa komponen. Komponen yang terbesar adalah rangka dari produk. Rangka ini berfungsi untuk menyangga tanaman hidroponik yang akan ditanam. Dan pada bagian atasnya akan dipasangkan lampu LED yang berfungsi untuk sebagai pencahayaan untuk tanamannya. Lalu di sebelah kiri terdapat kotak untuk sumber air, dan sumber air ini akan dipompa dan dialirkan menggunakan selang yang berwarna biru. Pada bagian kanan dari rangka produk autoponik, di sini ada kotak untuk menyimpan Arduino dan juga layar LED. Layar LED ini akan menampilkan informasi seperti suhu dari air, lalu informasi ketinggian air, dan juga lama pencahayaan berupa jam secara real time. Lalu untuk Arduino ini akan disambungkan dengan 2 buah sensor yang dimasukkan ke dalam botol tanaman hidroponik itu sendiri. Sensor yang pertama itu berwarna kuning. Di sini sensor kuning ini merupakan sensor suhu, di mana akan mendeteksi suhu dalam air, dan jika suhunya sudah tidak sesuai dengan suhu ideal yang ditetapkan, dia akan menyalakan lampu indikator. Dan untuk sensor yang kedua yang berwarna orange, ini tuh water level sensor, di mana dia akan mendeteksi ketinggian ketinggian air dalam botol. Jika nanti ketinggiannya sudah kurang dari batas minimumnya, maka dia akan memberikan sinyal untuk ke relaynya,
dan relay akan menyalakan pompa air, sehingga air akan dipompa kembali ke dalam botol sampai ketinggian airnya itu sudah sesuai. Untuk relay ini sendiri yang berwarna merah berfungsi untuk menyalakan dan mematikan pompa yang pertama, dan juga aktuator untuk mengatur lamanya pencahayaan. Jika lama pencahayaan yang ditampilkan pada LED sudah di luar dari jam yang ditentukan, maka relay akan mematikan lampu LED tersebut. Pertama, kita akan bahas mengenai lampu LED. Lampu LED ini berfungsi untuk memberikan peringatan kepada kita terhadap suhu air. Suhu air yang optimal bagi tanaman hidroponik adalah sebesar 25 sampai 27 derajat Celcius. Jadi, jika suhu berada di luar batas tersebut, maka lampu akan menyala seperti pada video untuk memberikan peringatan kepada kita bahwa suhu tersebut berada di luar batas yang ditetapkan. Lalu, lampu akan mati kembali jika suhu sudah kembali pada batas, yaitu pada batas 25 sampai 27 derajat Celcius seperti pada video. Selanjutnya, mekanisme lampu pencahayaan. Lampu pencahayaan berfungsi sebagai sumber cahaya dari tanaman hidroponik. Lampu ini akan menyala dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Lampu ini dikendalikan oleh aktuator relay yang tersambung dengan Arduino. Lampu ini dapat mengetahui kapan untuk menyala atau mati dari sensor waktu yang telah tersambung dengan Arduino. Jadi akan menyala terus dari jam 7 sampai jam 4 dan pada jam 4 akan mati. Oke, lalu untuk mekanisme kerja yang terakhir yaitu adalah pompa air. Bisa dilihat bahwa di video cara kerja pompa air adalah ketika sensor ketinggian air tidak mendeteksi adanya air, maka pompa air akan menyala. Nah, pompa air akan menyala sampai sensor ketinggian air mendeteksi adanya air. Sampai sensor mendeteksi adanya air, maka pompa akan berhenti. Perlu diketahui juga bahwa pompa air ini tersambung dengan relay. Jadi, ketika relay menyala, pompa akan mati. Bisa dilihat seperti pada video yang ada di layar. Oke, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan mengenai rangkaian Arduino untuk sistem terotomasi yang sudah dipaparkan sebelumnya. Jadi, dalam rangkaian Arduino di sini, kabel yang berwarna biru menunjukkan bahwa kabel tersebut terkoneksi pada pin GND atau pada pin ground pada Arduino. Sedangkan kabel yang warna merah menunjukkan bahwa kabel tersebut terhubung pada daya 5 volt pada Arduino. Sedangkan untuk kabel-kabel berwarna lain seperti warna putih, warna oranye, atau warna hijau, kabel tersebut sengaja dibuat berbeda warnanya agar memudahkan dalam melihat rangkaiannya. Lalu ada tambahan sedikit bahwa benda yang berwarna hitam di sini merupakan sensor temperatur air. Jadi ada sedikit perbedaan antara sensor temperatur air yang digunakan dalam rangkaian Arduino di sini. Jadi pada rangkaian aslinya, sensor temperatur air yang digunakan itu sudah dilapisi oleh stainless steel dan juga oleh lapisan karet. Hal tersebut bertujuan agar sensor temperatur air tersebut menjadi water resistant ataupun tahan air. Sedangkan pada rangkaian Arduino di sini, sensor temperatur air yang digunakan hanyalah sensornya saja, tanpa ada lapisan stainless steel ataupun tanpa adanya lapisan pelindung karetnya. Pertama-tama kita akan membahas dari yang paling sederhana dulu, yaitu lampu LED. Jadi, lampu LED berwarna merah di sini digunakan sebagai lampu indikator apabila suhu air pada sistem melebihi batas yang digunakan. Lampu ini kita hubungkan dengan pin nomor 11, dan juga untuk ground kita hubungkan dengan resistor 220 ohm. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai layar LCD yang digunakan. Pada layar LCD yang digunakan, kita menggunakan modul I2C atau modul I2C. Kita menggunakan modul tersebut agar penggunaan pinnya itu lebih sedikit, sehingga mempermudah juga dalam membuat rangkaiannya. Jadi, dengan menggunakan modul I2C ini, kita hanya perlu menggunakan pin ground, pin daya 5 volt, lalu pin SDA atau serial data clock, dan pin SCL atau serial clock pin. Selanjutnya di sini
seperti yang tadi dijelaskan, ini merupakan sensor temperatur air. Dalam sensor ini kita hubungkan dengan ground, lalu kita hubungkan dengan daya 5 volt, dan kita juga nanti akan menghubungkan pada pin digital. Dalam hubungan ini, kita memakai resistor 4700 ohm agar data dapat terbaca oleh Arduino. Lalu, di bawahnya ini merupakan relay dual channel. Kenapa kita menggunakan relay dual channel? Karena di sini kita ada lampu pencahayaan dan juga ada pompa air. Sehingga kita memerlukan dua parameter yang berbeda, kapan kita menyalakan pompa dan kapan kita menyalakan lampu pencahayaan. Dan relay di sini kita menggunakan pin 5 volt, lalu kita sambungkan dengan ground, lalu kita atur relaynya itu dengan dua pin yang berbeda-beda. Misal yang warna kuning ini untuk mengatur relay 1, dan yang warna coklat ini untuk mengatur relay 2. Selanjutnya di bawah sini ada sensor waktu. Jadi sensor waktu ini kita gunakan untuk mengirimkan data waktu pada Arduino. Jadi dalam sensor waktu ini kita hubungkan dengan ground, kita hubungkan juga dengan sumber daya 5 volt, lalu kita hubungkan dengan 3 pin digital yang berbeda, warna orange, warna coklat, dan warna biru muda untuk mengirimkan data waktu. Selanjutnya yang terakhir adalah sensor ketinggian air atau sensor water level. Pada sensor ini kita hubungkan dengan daya 5 volt, lalu kita hubungkan dengan pin digital, lalu kita akan hubungkan dengan pin analog. Jadi sensor water level ini bekerja karena mengukur perubahan resistansi seiring dengan bertambah atau berkurangnya air. Nah, data perubahan resistansi ini akan dikirimkan pada pin analog untuk dibaca pada Arduino. Oke, jadi kita udah jelasin tentang produknya ini seperti apa. Dan ini oke banget buat dikembangin lebih lanjut. Ada beberapa hal yang bisa kita kembangin dari produk ini. Misalnya, yaitu adalah ketika kita punya 1 hidroponik. Terus gimana kalau mau nambah jadi 2 hidroponik, 3 hidroponik, atau 4? Jadi, produk ini mungkin banget untuk sistem hidroponik dibuat menjadi bertingkat. Kalau istilah lainnya itu adalah vertical farming. Dengan menggunakan Internet of Things atau IoT, kita bisa berkomunikasi dengan banyak sistem sekaligus. Dan dapat memonitor secara real-time untuk seluruh komponen yang ada, misalnya yaitu suhu pada air. Pada saat sistem menjadi lebih kompleks, Arduino yang digunakan sebelumnya dapat ditambahkan dengan Raspberry Pi untuk melakukan pengolahan data yang didapatkan dari Arduino. Nah, sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi nih sama hidroponik kamu. Wah, iya ya Bu Pri. Produknya keren banget. Dan praktis banget juga loh. Aku bakal coba buat deh si produk ini. Terima kasih Bu Pri. Sama-sama. Dadah.